Omido for the beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan mengenai solusi Dinas UMKM Kota Tanjung Pinang dalam menghadapi permasalahan para nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian masyarakat, pengertian nelayan, dan apa itu masyarakat pesisir. Yang pertama, pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat dalam istilah bahasa Inggris disebut society, yang berasal dari kata lain sosius yang berarti kawan. Masyarakat sendiri berasal dari kata Arab syaraka yang artinya ikut serta atau berperan serta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, pengertian nelayan. Nelayan dalam ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai kerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. Yang ketiga, apa itu masyarakat pesisir? Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluralistik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Masyarakat pesisir mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas atau unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang perikanan itu sendiri. Beberapa sifat dan karakteristik usaha-usaha masyarakat pesisir diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan pada kondisi lingkungan. Yang kedua, ketergantungan pada musim. Yang ketiga, ketergantungan pada pasar. Terima kasih. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Yang pertama adalah masalah kurangnya kreativitas. Kreativitas adalah bentuk kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru. Nah, masih banyak sekali nelayan yang berpikir untuk menjual langsung ikan hasil tangkapannya ke pasar. Sebenarnya ada banyak ikan yang dapat dikelola terlebih dahulu untuk menjadi suatu produk atau suatu produk makanan yang baru agar mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Masalah kreativitas seperti inilah yang biasanya dihadapi oleh nelayan-nelayan kecil yang kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan hasil tangkapan yang lebih menarik. Yang kedua adalah masalah minimnya modal usaha. Bagi nelayan menengah ke bawah, membuat usaha dengan ikan-ikan hasil tangkapan mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan biasanya hasil penjualan ikan langsung mereka gunakan untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup sehari-hari, dan itu bahkan terkadang tidak dapat mencukupi. Dan berbeda dengan nelayan yang sudah besar, yang sudah memiliki alat tangkap yang bagus, memiliki modal yang besar dan mendapatkan penghasilan yang besar, mereka tidak membutuhkan untuk membuka suatu usaha yang baru. Dan berbeda dengan nelayan yang kecil, mereka sangat membutuhkan untuk membuka suatu usaha, dan karena minimnya modal usaha membuat mereka tidak dapat melakukannya. Dan yang terakhir adalah masalah mengenai kurangnya sumber daya manusia. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi dan sosial dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.
Masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai dengan kemiskinan. Permasalahan umum yang melingkupi kehidupan para nelayan yaitu kualitas sumber daya manusia yang kurang atau masih rendah, terbatasnya permodalan, pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong produktivitas dan peningkatan hasil tangkapan mereka. Nah, nelayan sering menghadapi masalah-masalah ekonomi tersebut, terutama terkait dengan fluktuasi harga ikan dan juga biaya produksi yang tinggi. Nah, kemalasan sebenarnya menjadi kunci utama permasalahan nelayan. Selanjutnya adalah tindakan untuk mencari solusi. Hal tersebut berkaitan dengan peran dan kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait para nelayan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada para nelayan secara khusus. Salah satu bentuk kepedulian kepada nelayan selain memberikan bantuan langsung yang diperlukan sebagai regulasi perlindungan nelayan, fasilitas kesehatan yang memadai, pendampingan di lapangan dan lain sebagainya. Hal yang paling penting adalah memberikan pengetahuan atau pemberdayaan kepada sumber daya manusia, yaitu para nelayan sendiri. Nah, mereka perlu untuk didampingi secara langsung ke lapangan oleh para pemerintah, apalagi di sini yang kami maksud adalah peran dari Dinas UMKM. Baik, saya akan menjelaskan tentang solusi berdasarkan hasil wawancara dan rencana Dinas UMKM ke depannya. Yang pertama, solusi berdasarkan hasil wawancara itu ada 3, yaitu yang pertama, Dinas UMKM Provinsi sendiri berfokus pada pendampingan dan pelatihan para nelayan. Yang kedua, Dinas UMKM juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan dinas-dinas yang terkait. Yang ketiga, dari UMKM sendiri sudah menyediakan bidang kewirausahaan yang memang bertugas memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan yang memiliki usaha dari ikan hasil tangkapan. Selanjutnya, rencana Dinas UMKM ke depannya. Dinas UMKM berharap ke depannya nelayan bisa lebih canggih menggunakan teknologi dalam mengelola hasil tangkapannya dan melakukan pemisahan laporan keuangan antara laporan usaha dan laporan rumah tangga. Selanjutnya, Dinas UMKM melakukan PKS terkait Dinas Koperasi dengan Fakultas Bisnis Ekonomi Maritim. Perjanjian kerjasama dinas itu merupakan suatu bentuk keberfokusan pada gerakan membina wirausaha Kepulauan Riau. Ini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang pertama itu adalah proyek pembinaan kepada nelayan. Pembinaan kepada masyarakat nelayan sangatlah penting, mengingat masih banyak masyarakat nelayan yang kurang pemahaman menggunakan teknologi dan inovasi. Membuat penulis berencana mengadakan pembinaan dengan berkolaborasi dengan pihak UMKM, sehingga harapannya nelayan lebih termotivasi dalam membangun usaha lewat hasil tangkapan mereka. Proyek ini tidak bisa dilakukan sekaligus, harus dilakukan secara bertahap. Yang kedua, proyek membantu UMKM nelayan. Ada sebagian nelayan yang memang sudah memiliki usaha lewat mengelola ikan menjadi produk makanan yang memiliki ciri khas suatu tempat di mana mereka memproduksinya, akan tetapi produksinya itu kurang menarik perhatian pembeli dikarenakan kemasan dan promosinya yang kurang. Sekian, terima kasih.